Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagian ke-75. Tendangan keras dan mengandung tenaga, mengenai perut kakek jembel itu mengeluarkan suara berdebuk keras. Bu Song terkejut. Tendangan itu keras sekali dan dapat diduga bahwa pengemis baju bersih itu memiliki tenaga kasar yang amat kuat. Akan tetapi ketika mengenai perut si kakek, agaknya tidak terasa apa-apa oleh kakek itu. Diam-diam ia merasa kagum dan heran. Terang bahwa ilmu kepandaian kakek jembel berbaju kotor itu jauh lebih tinggi daripada kepandaian si pengemis baju bersih. Akan tetapi mengapa dihina diam dan mengalah saja? Bahkan kini pengemis baju bersih itu marah-marah dan memaki-maki, "Kau hendak melawan? Mengandalkan ilmu kepandaianmu?" Sambil memaki, pengemis baju bersih ini menggerakkan kaki tangannya, menghantam dan menendang. Biarpun kakek itu dapat menerima tendangan dan pukulan ini tanpa terluka, namun ia terhuyung-huyung dan ketika ia mundur-mundur, tak diketahuinya bahwa di belakangnya terdapat selokan. Kakinya terpeleset dan ia jatuh ke dalam selokan yang airnya kotor. Pengemis baju bersih itu tertawa bergelak, lalu pergi dari situ dengan lagak sombong. Para pengemis baju kotor yang lain hanya memandang lalu menundukkan kepala sambil menarik napas panjang. Jelas bahwa mereka ini pun menahan kemarahan hati dan melihat gerak-gerik mereka. Bu Song dapat menduga pula bahwa mereka ini pun bukan orang sembarangan dan belum tentu kalah oleh pengemis baju bersih yang sombong tadi. Akan tetapi mengapa mereka itu, seperti juga kakek yang dipukulinya tadi, diam saja dan mengalah? Setelah pengemis baju bersih itu pergi tak tampak lagi, kakek pengemis yang jatuh ke dalam selokan tadi membanting-banting kaki dan menarik napas panjang berulang-ulang sambil mengeluh, Suhu? Mengapa Suhu menerima terus-menerus penghinaan macam ini? Mari kita serbu saja dan mengadu nyawa dengan si bedebah. Seorang pengemis yang termuda berkata, suaranya mengandung penasaran. Hus, jangan bicara sembarangan. Kakek itu menegur, lalu kembali menghela napas dan menggeleng-geleng kepalanya. Seorang pengemis lain yang lebih tua berkata, Tua Suheng, kakak tertua, ada benarnya juga ucapan muridmu. Seorang gagah lebih baik mati daripada mengalami penghinaan dalam hidupnya. Sudahlah, Sute, adik seperguruan. Melawan tanpa perhitungan kepada lawan yang jauh lebih kuat sehingga lebih merupakan bunuh diri, bukankah gagah namanya, melainkan bodoh. Siapa orangnya mau mengalami penghinaan? Aku pun tidak suka, akan tetapi kita harus mencari jalan keluar yang baik, menanti kesempatan yang tepat. Akan tetapi sampai kapan kita menanti lagi, Suhu? Si murid mendesak, mungkin Suhu cukup sabar menghadapi semua penghinaan itu. Akan tetapi Ticu, murid tidak dapat bertahan lagi, Suhu. Lain kali, kalau mereka itu berani sekali lagi melakukan penghinaan terhadap Suhu, Ticu tidak berani tanggung apakah Ticu akan dapat menahan diri. Agaknya pasti akan Ticu lawan dengan taruhan nyawa. Ticu rasa, biarpun akhirnya kita kalah oleh si bedebah si Pou, namun sebelum kita mati, kita tentu dapat membunuh puluhan orang musuh sehingga mati pun tidak penasaran. Si kakek kembali menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Percuma, tidak ada gunanya. Bu Song adalah seorang yang masih muda. Melihat sikap pengemis baju bersih tadi pun ia sudah merasa mendongkol hatinya. Kini mendengarkan pembantahan antara guru dan murid ini, ia merasa penasaran dan tanpa disadarinya ia lalu berkata, muridnya begitu bersemangat, gurunya begini melempem, sungguh lucu.
Kalau seseorang sudah kehilangan keberaniannya menentang si jahat, dia tidak patut menjadi guru lagi. Pengemis termuda yang menjadi murid kakek itu tiba-tiba melompat ke depan Busong dan semua pengemis kaget dan heran. Mengapa ada orang mendekati mereka tanpa mereka ketahui? Orang muda, lancang sekali mulutmu berani menegur Suhu. Tidak tahukah engkau dengan siapa kau berhadapan? Suhu adalah Sin Kau Jiu Liong Kau Su, guru silat Liong berjuluk kepalan monyet sakti, dahulu jagoan kota Sinyang. Hayo lekas kau minta maaf dan menarik kembali omonganmu yang lancang kalau kau tidak ingin merasai pukulanku. Kenapa mendadak menjadi begini galak? Tadi ada pengemis tolol memaki-maki lalu memukul dan menendang kakek ini sampai masuk selokan bau. Kau diam saja. Sejenak mereka itu memperlihatkan muka malu. Akan tetapi pengemis muda itu, yaitu yang termuda di antara mereka, baru 35 tahun, lalu membentak marah. Urusan sesama kaum Kaipang, perkumpulan pengemis, tidak ada hina-menghina, pula merupakan urusan dalam, bukan urusanmu. Akan tetapi engkau ini orang luar berani menghina kami? Tidak tahukah bahwa kami adalah bekas orang-orang Sin Kau Bukoan yang terkenal? Busong tersenyum. Tentu saja dia tidak pernah mendengar Sin Kau Bukoan, perguruan monyet sakti. Kalau mereka ini bekas orang-orang perguruan silat ternama, mengapa sekarang menjadi pengemis? Bahkan agaknya golongan pengemis yang paling rendah tingkatnya. Buktinya tadi diperhina oleh pengemis lain yang jelas kepandaiannya tidak berapa tinggi. Mereka ini tidak berani melawan. Aku bicara sejujurnya. Siapa menghina? Dan kau ini galak amat, mau apa? Busong sengaja memancing kemarahan orang, dan cepat sekali pengemis itu menerjangnya dengan pukulan ke arah dada, disusul dengan tangan kiri mencengkeram ke arah lambung. Memang Busong hendak menguji kepandaian mereka ini, terutama kepandaian mereka yang menjadi guru dan setingkatnya. Dengan tenang ia menggerakkan kakinya mundur 2 langkah, sengaja berlaku lambat untuk memancing lawannya. Benar saja, lawannya terkena pancingannya karena menyangka bahwa ia tidak begitu lihai sehingga dengan girang lawannya sudah menubruk maju, kedua tangannya mencengkeram ke arah dada dengan keyakinan pasti kena. Busong memiringkan tubuhnya, menyampok dari samping dan mengerjakan kakinya, yaitu ujung sepatunya menotok sambungan lutut. Tak dapat dicegah lagi pengemis itu terguling. Terdengar teriakan keras dan tahu-tahu orang yang disebut adik seperguruan kakek itu tadi menyerbu. Pukulannya jauh lebih cepat dan berat jika dibandingkan dengan murid keponakannya yang kini sudah merangkak bangun sambil memijit-mijit lututnya. Diam-diam Busong makin terheran. Kepandaian murid tadi, apalagi paman guru ini, agaknya sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan pengemis baju bersih yang menghina tadi. Apalagi kepandaian si kakek yang berjuluk Sin Kau Jiu itu. Mengapa mereka sama sekali tidak melawan tadi dan kini terhadap seorang luar seperti dia, biarpun kata-katanya sejujurnya dan sama sekali tidak bisa dibilang menghina, mereka sudah turun tangan? Di samping keheranannya ini, hatinya pun tertarik dan suka kepada para pengemis baju kotor ini. Jelas bahwa jika maju seorang demi seorang, mereka itu bukan tandingannya. Namun mereka tidak mau maju mengeroyok. Hal ini saja membuktikan bahwa mereka ini bukan golongan orang-orang jahat yang mengandalkan kepandaian atau teman banyak untuk berlaku sewenang-wenang dan menghina orang lain. Sikap mereka terhadapnya adalah sikap orang gagah yang hendak memperebutkan kebenaran dan kehormatan dengan ilmu kepandaian secara gagah pula. Karena tertarik dan ingin berkenalan, Busong tidak mau mempermainkan lawannya terlalu lama. Dengan gerakan indah, ia berhasil merobohkan lawannya dengan sebuah dorongan yang disertai tenaga dalam. Biarpun dorongannya tidak menyentuh dada orang, namun pengemis itu tetap saja tanpa dapat ia pertahankan lagi, roboh terjengkang ke belakang dan hanya dengan berjungkir balik saja ia dapat menyelamatkan diri tidak terbanting keras. Namun hal ini sudah cukup membuka matanya bahwa orang muda yang kelihatan lemah ini sama sekali bukan tandingannya. Kau hebat, orang muda. Orang ketiga yang lebih tua sudah menyambar ke depan. Orang ini adalah kakak seperguruan dari yang tadi roboh, merupakan orang kedua di Sin Kau Bukoan. Pukulannya mengandung tenaga Iwe Kang yang ampuh dan kuat sehingga setiap ia menggerakkan tangannya,
terdengar suara angin menyambar. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba lawannya berkelebat dan lenyap dari depannya. Pengemis yang berwajah muram ini kaget dan bingung, lalu mendengar suara ketawa di belakangnya. Ketika ia membalikkan tubuh, kiranya lawannya sudah berada di situ, enak-enak saja tersenyum dan memandangnya. Ia menjadi penasaran dan cepat menerjang lagi, kini menggunakan kedua tangan yang dibuka jari-jarinya seperti tangan monyet hendak mencengkeram. Hebat tubrukannya ini, karena tangan itu tidak segera mencengkeram, melainkan menanti kemana lawan akan mengelak. Gerak tipu ilmu silat monyet sakti ini amat hebat dan jarang sekali gagal. Namun kembali matanya menjadi kabur karena lawannya yang muda itu berkelebat tanpa dapat ia duga kemana, hanya tahu-tahu sudah melewati atas kepalanya. Ketika ia memutar tubuh, kembali orang muda itu berkelebat menyelinap dari samping. Kemudian pada detik selanjutnya, sebelum ia sempat membalikkan tubuh, ia merasa tengkuknya disentuh oleh jari-jari tangan yang hangat. Pengemis ini kaget sekali dan berseru, "Hebat, aku mengaku kalah." Ia melompat ke pinggir dan memandang dengan mata terbelalak keheranan. Kini kakek tua renta itu berjalan maju. Langkahnya sudah membayangkan usia tua. Matanya memandang Busong, berkedip-kedip penuh keheranan. "Melihat gerakanmu, orang muda, kau mengingatkan aku akan seseorang, seseorang yang tadinya kukagumi, akan tetapi ternyata mengecewakan hatiku." Makin tertarik hati Busong. "Siapakah orang itu, Sin Kau Jiu Liong Kausu?" Jangan sebut-sebut julukanku yang kosong melompong. Dan aku bukan Kausu lagi melainkan seorang jembel busuk yang tiada harganya. Sebut saja aku Lokai, pengemis tua. Nama orang itu selalu kusimpan sebagai rahasia, biarpun dia sudah mengecewakan hatiku, namun tidak akan kusebut-sebut. Akan tetapi karena gerakanmu mirip dia, kalau kau bisa mengalahkan Toyaku, biarlah hitung-hitung aku kalah bertaruh dan akan kusebut namanya di depanmu. Kau jagalah, orang muda." Kakek itu menerima sebatang toya kuningan yang kedua ujungnya dilapis baja. Begitu toya itu berada di kedua tangannya, benda itu seakan-akan menjadi hidup dan bergerak-gerak amat cepatnya. "Orang muda, keluarkan senjatamu, mari kita main-main sebentar." Sesungguhnya, biarpun kakek ini kelihatannya jauh lebih lihai daripada si murid atau sutenya tadi, ia tidak takut menghadapinya dengan tangan kosong. Akan tetapi mengingat bahwa kakek ini adalah seorang yang dahulunya tentu ternama, ia pun segan untuk memandang rendah. Ia tidak mempunyai permusuhan dengan mereka, apalagi Sin Kau Jiu Liong Kausu, dan ia bahkan menaruh iba kepada bekas guru silat dan murid-muridnya ini yang telah merosot derajatnya menjadi pengemis-pengemis yang dihina orang. Di samping rasa iba ini, ada pula rasa penasaran mengapa semangat si guru demikian melempem dan tidak layak menjadi sikap seorang gagah. "Kausu, bukan aku yang mengajak berkelahi. Kalau tidak terdesak, untuk apa aku mengeluarkan senjata? Aku tidak mau melukai orang," jawabnya. "Kalau kau hendak main-main, silakan mulai." Kakek itu kelihatan marah sekali. Sudah terlalu lama dihina orang tanpa berani membalas. Sekarang ada engkau ini orang muda yang datang-datang menghina kami. Orang muda, jangan salahkan aku kalau Toyaku tidak mengenal kasihan. Kau sambutlah. Tampak gulungan sinar kuning ketika Toya itu menyambar dahsyat, menyerang dengan pukulan menyamping ke arah lambung kiri Busong, disusul gentakan ujung lain yang menyusul dengan hantaman ke arah kepala. Andai kata pukulan pertama dapat dielakkan, akan tetapi sekali berkelebat tubuh orang muda itu lenyap dari depannya. Liong Kausu terkejut, cepat membalikkan tubuh menggerakkan toyanya menerjang ke belakang tubuh. Benar saja dugaannya. Orang muda yang dapat bergerak luar biasa cepatnya itu tadi telah berada di belakangnya sehingga serangan susulannya ini tepat sekali. Dengan tusukan kuat ujung toyanya menyambar ke arah dada, kemudian ketika orang muda itu mengelak ke kiri, toyanya mengejar terus dengan sontekan ke kanan, menghantam leher lalu disontekkan lagi, menggunakan ujung yang lain menyerampang kaki. Semua ini dilakukan oleh kakek itu dengan kecepatan kilat, dan biarpun ia sudah tua, namun kedua ujung toya itu tiap kali digerakkan, menggetar dan dilihat dengan mata biasa, ujungnya berubah menjadi puluhan batang.
ilmu Toya yang bagus, Bu Song memuji akan tetapi kembali tubuhnya lenyap tanpa diketahui kakek itu saking cepatnya. Dari belakangnya, Leong Kausu merasa betapa ujung Toyanya disentuh lawan. Ia cepat membalikkan tubuh dan melihat lawannya itu tersenyum-senyum berdiri di belakangnya, kini sudah mengeluarkan sebuah benda kuning berkilauan di tangan. Bukan main kaget dan kagumnya hati kakek itu. Ia tadi maklum bahwa lawannya akan mudah merobohkannya, atau merampas Toyanya, karena bukankah tadi lawannya sudah menyentuh ujung Toya dari belakang sebelum ia mampu membalikkan tubuh? Akan tetapi orang muda itu tidak melakukan hal ini, bahkan mengeluarkan senjata, padahal dengan tangan kosong sekalipun agaknya akan sukar baginya untuk mengalahkan orang muda ini. Ketika ia memperhatikan senjata di tangan orang muda itu, ia berseru kaget, juga sutenya berseru, "Kim Xiao, suling emas." Bu Song memandang suling emas di tangannya dan pada saat itu, jantungnya berdebar aneh. Nama yang bagus, Kim Xiao, namanya sendiri sudah lapuk, sudah terlalu banyak mendatangkan hal-hal yang menyedihkan. Namanya sendiri, Bu Song, selalu terkait dengan hal-hal yang mematahkan hati, mengingatkan ia akan ayah bundanya yang cerai-berai, akan hidupnya yang sebatang kara. Mengingatkan ia akan pengalaman-pengalamannya yang pahit getir, akan kematian Kui Eng yang sudah dicalonkan menjadi istrinya, wanita pertama yang merampas hatinya. Kemudian, yang masih membekas dalam sekali di kalbunya, mengingatkan ia akan Suma Cheng, wanita kekasihnya yang tadinya ia anggap sebagai pengganti Kui Eng yang tewas. Nama Bu Song sungguh diselimuti kegelapan, nama yang sial. Akan tetapi ia tidak dapat melamun terus karena kembali Toya yang berat itu menyambar dibarengi seruan Leong Kausu. Tampak sinar emas bergulung-gulung ketika Bu Song menggerakkan sulingnya. Sinar ini seakan-akan merupakan tali emas yang menggulung dan melibat-libat Toya, kemudian tanpa dapat dicegah lagi oleh Leong Kausu, juga tanpa ia ketahui bagaimana caranya, Toyanya terlepas dari tangannya, melayang tinggi ke atas dan ketika turun, disambut oleh suling di tangan Bu Song, diputar-putar sampai berhenti melintang di atas suling yang disodorkan kepada Leong Kausu, diikuti kata-kata, "Terimalah kembali Toyamu, Leong Kausu. Hebat, kau lebih hebat daripada Kim Mo Taisu." Kakek itu berkata dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Juga murid-muridnya serta sutenya memandang penuh kekaguman. Dan suling emas itu, "Orang muda, bolehkah kami mengetahui, siapakah namamu yang mulia?" Bu Song tersenyum pahit, memandang sulingnya yang ia pegang di tangan kanan, ditegakkan lurus depan muka, kemudian berkata, suling emas, inilah namaku." Suling emas. Sin Kau Jiu Leong Kausu adalah seorang Kang Ou yang sudah banyak pengalamannya. Ia maklum bahwa orang muda ini adalah seorang sakti yang tidak mau memperkenalkan namanya. Timbul harapan dalam hatinya bahwa orang muda yang luar biasa ini akan dapat membantunya menebus semua penghinaan dan sakit hati yang selama puluhan tahun ia derita. Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan orang yang datang-datang membentak, lagi-lagi ada manusia tak berbudi yang berani menghina kaum jembel mengandalkan kepandaiannya. Para kakek pengemis dan juga suling emas, karena Bu Song sendiri merubah namanya, mulai sekarang kita mengenalnya sebagai suling emas, menoleh dan melihat bahwa yang datang itu adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, pakaiannya tambal-tambalan dan bahkan kedua lengan bajunya buntung compang camping, memakai kaping, topi petani, lebar yang menutupi sebagian mukanya. Juga kapingnya itu butut, compang camping pinggirnya. Namun tubuh orang itu tampak kuat, matanya bersinar-sinar, mukanya bersih tidak berjenggot. Celananya yang butut juga buntung sebatas lutut. Setelah berkata demikian, serta-merta orang yang baru tiba ini menerjang suling emas dengan serangan-serangan kilat. Sahabat, jangan salah kira. Dia, Kim Xiao Eng, pendekar suling emas, tidak. Leong Kausu tidak melanjutkan kata-katanya karena suling emas sudah memotong. Biarlah, Kausu, orang ini lihai, biarkan kami main-main sebentar. Memang suling emas kagum menghadapi serbuan orang yang baru datang ini.
Baru bergebrak sejurus saja tahulah ia bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi daripada tingkat kakek guru silat itu. Pukulan kedua tangan dan tendangan kedua kakinya mendatangkan angin halus, seakan-akan tidak mengandung tenaga, namun ternyata penuh dengan tenaga Sin Kang yang amat kuat. Juga gerakan-gerakannya aneh dan membingungkan, cepat sekali membuktikan bahwa ginkang orang ini pun sudah mencapai tingkat tinggi. Suling emas sudah menyimpan sulingnya dan cepat ia mengelak lalu balas menyerang. Juga ia mempergunakan kecepatan gerakannya ketika merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lutut sampai hampir berjongkok untuk menghindarkan hantaman kedua tangan ke arah dada dan leher tadi, sambil secepat kilat membalas dengan tusukan jari-jari tangannya ke arah pusar lawan. Dengan amat cepatnya tubuh lawannya itu sudah melambung tinggi sehingga tusukannya tak berhasil. Dari atas pengemis itu sudah berjungkir balik dan kini melakukan serangan dari atas. Dengan kepala di bawah kaki di atas, tangan kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala dan tangan bergerak membentuk lingkaran-lingkaran untuk mencegah jalan keluar. Suling emas maklum bahwa menghadapi serangan ini, tidak ada jalan untuk mengelak. Satu-satunya jalan hanyalah mengadu tenaga. Karena lawan ini melayang turun sehingga tenaganya ditambah oleh berat tubuh serta tenaga luncuran turun, tentu saja orang itu lebih menguntungkan keadaannya. Namun ia tidak gentar, bahkan ia lalu memasang kuda-kuda. Kedua kakinya seakan berakar di atas tanah, membiarkan lawan melayang turun sampai dekat lalu tiba-tiba kedua tangannya bergerak mengimbangi kedudukan kedua tangan lawan untuk menangkis. Duk, dua pasang tangan bertemu dan akibatnya, tubuh pengemis itu mencelat ke atas sampai 5 meter lebih, sedangkan kuda-kuda suling emas sungguh pun tidak tergeser, namun kedua kakinya melesak ke dalam tanah sampai lewat sepatunya. Pengemis ini memang hebat, walaupun tubuhnya terlempar begitu tinggi, namun ia tidak kehilangan akal. Beberapa kali pinggangnya bergerak, tubuhnya melentik seperti ular dan ia sudah berhasil memulihkan keseimbangan tubuhnya, dan meloncat turun dengan gerakan ringan, tepat berdiri menghadapi suling emas. Keduanya saling pandang, penuh kekaguman. "Kepandaianmu luar biasa sekali, sobat," kata suling emas sambil tersenyum. Kata-kata ini keluar dari hatinya yang tulus, karena memang ia kagum menyaksikan kepandaian pengemis ini. Pula, ketika terlempar ke atas, kaping pengemis itu terlepas dan tampaklah kini wajahnya yang cukup tampan dan gagah. Wajah yang banyak membayangkan kepahitan hidup, rambutnya awut-awutan, namun bersih dan mengandung cahaya bersemangat. Di lain pihak, pengemis itu agaknya merasa penasaran, kagum, dan juga kaget. Tentu saja ia tidak menyangka akan berhadapan dengan orang yang begini sakti. Mendengar ucapan suling emas dan melihat senyum itu, ia salah sangka, mengira bahwa lawannya mengejek. Maka ia lalu memandang dengan sinar mata tajam, mulutnya berkata penuh geram, "Orang muda, kau memang hebat. Akan tetapi jangan kau tertawa-tawa lebih dahulu. Aku Yukang baru menerima kalah kalau kau mampu mengalahkan senjataku ini." Suling emas sudah menaruh hati sayang kepada pengemis yang amat lihai ini, maka ia tidak ingin menanam permusuhan. Akan tetapi sebelum ia mampu menjawab, pengemis yang bernama Yukang itu dengan jari-jari kaki telanjang telah mengenjot tanah dan tubuhnya melayang ke depan suling emas. Tangan kanannya sudah memegang sebatang tongkat rotan kecil. Tongkat itu tadinya terselip di belakang punggungnya. Kelihatannya sederhana sekali, besarnya hanya seibu jari kaki, panjangnya 2 lengan. Namun melihat betapa senjata yang lebih patut disebut senjata kanak-kanak bermain perang-perangan itu setelah berada di tangan pengemis ini menggetar-getar dan mengeluarkan suara melengking tiada hentinya, diam-diam suling emas kaget dan cepat ia pun mencabut sulingnya. Gerakan tongkat rotan yang mengeluarkan suara melengking itu mengandung tenaga hikang yang hebat, maka suling emas segera memutar sulingnya pula dan terdengarlah suara melengking lebih tinggi dan nyaring. "Bagus, sambutlah seranganku," Yukang berseru keras dan tubuhnya menyambar maju, tongkatnya berkelebatan dan membentuk sinar kilat menyambar amat cepatnya. Suling emas pun maklum akan bahayanya serangan ini, maka ia lalu menggerakkan sulingnya dan lenyaplah bentuk suling, berubah menjadi gulungan sinar kuning emas yang membentuk lingkaran-lingkaran.
Ia telah mainkan jurus-jurus Pat Sian Kiam Hoat yang luar biasa ampuhnya. Harus diakui bahwa di antara para tokoh persilatan, banyak kiranya yang mengenal tokoh persilatan, banyak kiranya yang mengenal Pat Sian Kiam Hoat, bahkan banyak yang ahli. Namun Pat Sian Kiam Hoat yang dimainkan oleh suling emas ini lain daripada yang lain. Kalau Pat Sian Kiam Hoat biasa mempunyai 64 jurus, akan tetapi Pat Sian Kiam Hoat yang diwariskan oleh Kim Mo Taisu kepada suling emas hanya mempunyai 16 jurus. 16 jurus yang sudah mencakup semua inti sari Pat Sian Kiam Hoat, bahkan sudah pula meliputi bagian-bagian terpenting yang terpendam. Di samping ini, setelah semua pintu dalam tubuh suling emas dibuka oleh Butek Lojin, maka sinkang di tubuhnya dapat bergerak lancar sehingga permainan ilmu pedang ini menjadi makin hebat. Setiap gerakan, setiap getaran, mengandung hawa sakti yang dahsyat. Sin Kau Jiu Leongkong, guru silat yang telah menjadi pengemis itu, bersama murid-muridnya dan sutenya, menjadi penonton yang bengong terlongong. Terheran-heran mereka menonton pertandingan luar biasa ini. Tak dapat mata mereka mengikuti gerakan kedua orang muda itu, yang tampak hanyalah gulungan sinar kuning bercampur aduk dengan kilatan ujung tongkat yang menjadi ratusan banyaknya, membungkus bayangan dua orang yang tidak kelihatan bentuknya dan kabur saking banyaknya. Diam-diam guru silat itu menarik napas panjang dan insyaf betapa ilmu kepandaian di dunia itu tiada batasnya. Dahulu ia amat kagum kepada sahabatnya, Kim Mo Taisu yang gerakannya sama dengan pendekar suling emas ini. Kemudian ia dibikin penasaran akan tetapi tidak berdaya oleh seorang tokoh muda yang baru, 20 tahun yang lalu, yaitu orang yang mengaku menjadi Raja Pengemis, berjuluk Pou Kayong, Raja Pengemis Pou, yang memiliki ilmu kepandaian hebat pula. Kini di depan matanya, bertanding dua orang muda yang begini hebat, benar-benar membuat ia merasa betapa tingkat kepandaiannya sendiri sebenarnya bukan apa-apa. Wah wah wah, kau hebat, aku yang mengaku kalah. Tiba-tiba terdengar Yu Kang berseru keras dan tubuhnya terlempar sejauh 6-7 meter di mana kedua kakinya berhasil menahan robohnya, akan tetapi ia masih tetap saja terhuyung-huyung. Suling emas sudah menyimpan sulingnya, melangkah maju sambil menjura. Yu tuaku, kau benar-benar hebat. Aku kagum sekali. Pengemis muda itu menghela napas, berjalan maju, menyelipkan tongkatnya di belakang punggung sambil berkata, "Sudahlah, tak perlu kau merendah. Sudah jelas aku bukan tandinganmu. Kalau saja si keparat si Pou itu selihai engkau, biarlah aku mati di tangannya dan mendiang ayah takkan dapat tenang dalam kuburnya." Setelah berkata demikian, Yu Kang melangkah pergi. Yu Enghyong, orang gagah si Yu, nanti dulu. Tiba-tiba Sin Kau Jiu Leong Kau Su berseru sambil mendekat. Yu Kang membalikkan tubuhnya. Kau orang tua mau apa lagi? Aku melihat betapa kalian jembel-jembel tiada guna dipermainkan orang-orang. Akan tetapi aku sendiri juga seorang jembel tiada guna, tak dapat membela kalian. Bukan demikian, Yu Enghyong. Ketahuilah bahwa kami sama sekali tidak dihina oleh Kim Xiao Eng, sama sekali tidak. Yang menghina kami adalah si keparat si Pou yang kau sebut tadi. 20 tahun kami dihina dan ditindas, karena itu mohon bantuan Yu Enghyong. Marilah kita bersatu untuk menghadapi Pou Kayong yang jahat. Yu Kang melotot, terheran. Kalian ini pun mendendam kepada Pou Kayong si jahat? Tiba-tiba suling emas yang mendengarkan percakapan itu berkata, "Ah, kiranya kita adalah orang-orang segolongan. Aku sendiri pun boleh dianggap sebagai seorang musuh besar Pou Kayong. Bahkan beberapa kali pernah aku bertanding melawan dia dan kawan-kawan." Kakek itu berseru girang, lalu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang muda gagah itu, diturut oleh teman-temannya. Mohon bantuan Jiwi Enghyong membasmi Pou Kayong yang jahat. Lokai, pengemis tua, harap jangan banyak tingkah. Kita dapat saling bantu dalam hal ini. Bangunlah. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.